Selamat malam, saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti rangkaian Pekan Doa menjelang Hari Pentakosta. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14, bahwa para murid berkumpul, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Mereka menanti-nantikan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan pada hari Pentakosta. Marilah kita membuka doa pra-Pentakosta pada malam hari ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa kita, mencurahkan berkat-Nya, dan untuk memberikan berkat kepada setiap umat-Nya. Allah Roh Kudus. Ku
berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang selalu hadir menemani kami setiap waktu, menghibur kami di saat hati kami penuh dengan kegelisahan. Roh Kudus yang terus menguatkan iman kami, bahkan Roh Kudus yang juga menguduskan hidup kami. Jamahlah kami saat ini ya Tuhan, berkatilah kami lewat perenungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan acara persekutuan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema malam ini adalah dibaptis dalam Roh yang satu. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya menyatukan kita, semua anak-anak Allah, tetapi juga menolong kita untuk terus bertekun di dalam doa. Dan juga Roh Kudus memimpin kita, memberikan kerinduan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai penghantar firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di malam doa Pentakosta ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti apa maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, terutama di masa-masa pra-Pentakosta ini Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan dosa dan salah ini Tuhan, agar Tuhan layakkan dan Tuhan sempurnakan Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, siapkan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, amin. Doa pra-Pentakosta hari kelima ini mengambil tema mengenai dibaptis dalam Roh yang satu. Kalau saya boleh kasih tema yang lebih simpel ya, lebih populer tuh kira-kira temanya menyatu bukan mendua. Ayat bacaannya terambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu, yaitu Tuhan, Yesus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin menambahkan satu bacaan lagi ya, ini terkait dengan tema kita, tentang roh yang satu. Kita akan buka 1 Korintus 12 ayat 14-6 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 4-6 dan 13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa pra-Pentakosta ini kita bersyukur ya Bapak Ibu, karena kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi ya, bisa membahas lebih detail, lebih mendalam, lebih fokus mengenai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, melalui lagu-lagu, ayat bacaan, isi renungan, ya kita bersyukur untuk kesempatan ini. Ya tidak dipungkiri gereja kita ini memang kadang-kadang tuh suka menjadi terlalu praktikal ya, jadi nggak terlalu membahas terlalu mendalam tentang roh itu ya. Kita lebih membahas tentang hidup yang dipimpin roh itu seperti apa, namun terkadang kurang ngeroh. Jadi menghadapi kehidupan yang makin tidak pasti ini, ya kita seharusnya bisa lebih memberi ruang pada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan tidak melulu mengandalkan hikmat atau pemikiran kita. Ini orang GKI ini suka yang namanya kognisinya tuh gede banget ya, logiknya gede sekali, afeksinya mungkin agak kurang. Nah kita coba di pra-Pentakosta ini kita coba lebih bahas yang sisi bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi renungan singkat ini kita akan membahas seperti 3 hal, yaitu menggambarkan bagaimana dunia dan gereja itu menghadapi VUCA. Bukan UKA ya Bapak Ibu sekalian, tapi VUCA. Kemudian beberapa aspek yang bisa menjadi VUCA bagi gereja kita. Dan bagaimana seharusnya kita mengambil best response ya, sebagai tanggung jawab iman kita kepada dunia. VUCA itu juga istilah yang baru mungkin buat kita ya, buat saya juga istilah yang baru, saya baru mendengarnya itu beberapa hari yang lalu. Kebetulan kantor saya itu di sebuah kampus di Jakarta, baru ada kuliah terbuka dan saya ikut tentang VUCA World, dunia VUCA. VUCA itu apa Bapak Ibu sekalian? VUCA itu adalah keadaan yang tidak pasti sebetulnya ya. VUCA itu V-U-C-A, volatility, ketidakstabilan, U-nya itu uncertainty, sulit diprediksi, data-data, ya, planning, anggaran, ya, jadi uncertain. C-nya itu complexity, banyak keterkaitan, ya, makin kompleks. Dan A-nya itu adalah ambiguity, unclear, relation yang hubungan yang makin gak jelas. Contohnya apa? Ya, seperti COVID-19. COVID-19 ini mempengaruhi banyak hal ya, bisnis terganggu, yang sudah planning bagus-bagus, mendadak berantakan semua, ya, mendadak harus lockdown, mendadak toto ya, kita tahu, masih ingat ya, orang borong masker, sehingga masker harganya jadi mahalnya gila-gilaan, borong tisu, bahkan borong sepeda. Ya di dekat rumah saya itu ada toko sepeda, pada saat COVID itu mulai itu satu sepeda pun tuh habis terjual. Ya, kemudian si tokonya itu kemudian masuk lagi sepeda begitu banyak, ternyata trennya udah lewat. Nggak laku sampai sekarang akhirnya tutup. Ya, uncertainty, complexity, volatility, ambiguity, ya itu yang dihadapi sama dunia. Bagaimana dengan gereja? Ternyata gereja itu juga menghadapi VUCA juga. Ya, COVID-19. Ya, kita ingat ya, bagaimana COVID-19 itu mempengaruhi GKI Nurdin, sehingga kita kebaktian itu di rumah, ya. Ini ruang ibadah ini jadi studio rekaman. Ya, kita perjamuan kudus di rumah, makan roti, minum anggur sendiri. Ya, saya waktu pertama kali
perjamuan kudus akhirnya saya bisa ikutin di gereja sebagai pelayan musik. Saya rasa terharu sekali. Bisa lagi begitu berjamaah kudus di gereja. Ya itu COVID-19 itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi gereja ternyata. Dan ternyata ada yang lain, yaitu apa? Yaitu saat dasar-dasar bergereja itu kemudian digugat. Ya contohnya apa? Mungkin ya salah satunya itu adalah pada saat Petrus membaptis Cornelius. Itu kan, waktu itu kan orang-orang kafir itu kan dianggap tidak menjadi bagian, tidak termasuk dalam bagian dari umat percaya. Ternyata Cornelius yang orang kafir, waktu dianggap sebagai kafir, itu ternyata dipanggil juga. Gerakan reformasi mungkin juga menjadi gugatan terhadap ajaran gereja waktu itu. Kalau sekarang mungkin dikenal namanya Kristen progresif ya. Kristen progresif itu Kristen yang berusaha menjadi relevan namun kebablasan. Kenapa? Karena menggugat teologi-teologi yang dianggap itu ortodoks, yang dianggap sudah firm, yang sudah benar itu digugat semua. Dan saya di sini saya ingin highlight satu fuka yang mungkin related dengan masa-masa Pentakosta, yaitu karismatik. Ya, gerakan karismatik ini membuat kita bisa melihat adanya mukjizat, tanda, ekspresi ibadah yang mungkin lebih menarik. Saya ini pertama kali bertemu atau berkenalan dengan gerakan karismatik itu tahun 90-an, waktu saya masih remaja. Ya, gerakan karismatik itu berkembang luar biasa waktu itu, dan ternyata orang melihat ini gerakan ini lebih memberkati ketimbang gereja yang konvensional seperti GKI. Ya, nah kita masih ingat tentu ya, bagaimana kemudian ada atribut-atribut tertentu yang dikenakan pada kita. GKI, apa sih GKI? Oh gereja apa? Kurang iman, ya. Wah gereja nggak ada Roh Kudusnya, kurang urapan, nggak ada hadirat Tuhan, tidak ada manifestasi Roh Kudus, datar, biasa ngantuk. Ya itu semua sudah kita alami ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai sekarang pun kita masih mengalaminya. Masih sering mendengar seperti itu dan memang pertumbuhan gereja karismatik itu luar biasa sekali. Ya saya punya nasabah pendeta sebuah gereja karismatik di Lampung dan dia dengan bangga bilang bahwa sekarang sinode gereja kami itu sudah lebih besar dari sinode gereja yang selama ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia. Ya tahu sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertumbuhan luar biasa di mana-mana gereja itu ada tuh. Lalu kita bilang, wah yang penting kan kualitas daripada kuantitas. Wah ini sih berusaha sih cuma ngeles ya. Karena kan kualitas dan kuantitas seharusnya satu arah ya. Nah bagaimana respon kita dengan menghadapi situasi tersebut? Positif. Kalau mungkin ada yang kurang dari kita, mungkin ada yang diperbaiki, ada yang bagus dari sana yang mungkin kita bisa terapkan. Bagus. Tapi juga bisa negatif ya. Jadi apa? Respon negatif itu ada yang mengeras. Ya. Ini ya gereja lagu-lagu persekutuan, tepuk tangan ya, ekspresi-ekspresi yang karismatik itu dilarang. Ini ada lagu PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Ini bait ketiga ya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Itu kita nyanyi gimana Bapak Ibu sekalian? Muliakan namanya dan angkat tangan, begitu ya. Padahal lagunya muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Berani kita nyanyi begini? Ini kayaknya haram gitu ya. Tepuk tangan, boleh? Ya respon negatif ya gereja jadi mengeras ya, yang seperti itu nggak boleh lah, itu bukan GKI. Tetapi sebaliknya, masih negatif, sebaliknya ekstrim yang berikutnya adalah jadi apa? Jadi gado-gado, permisif pada segala hal, mengizinkan umat baptis ulang. Wah ini lebih kacau lagi. Ya kita sedikit akan melihat beberapa contoh fuka yang bisa mempengaruhi gereja kita. Ini saya singkat saja, karena bukan ini masalahnya, tapi saya perlu singgung ini sedikit. Baptisan Bapak Ibu sekalian. Ya, baptisan percik yang kita lakukan di gereja ini itu digugat. Itu bukan baptisan, itu rantis. Baptisan yang betul apa? Selam. Ya, bahkan ada pendeta kita sendiri loh yang ngomong seperti itu. Ya waktu itu saya lagi pelayanan di gereja, pelayanan musik, bukan di sini tapi di gereja lain. Mendadak pendetanya bilang seperti itu. Oh, kalau baptisan itu kan dari kata baptis artinya selam. Waktu itu saya langsung pengen main suatu chord aneh gitu ya, cuma menginterupsi menginterupsi si pendeta itu.
Masa kita sendiri nggak yakin dengan baptisan kita? Ya ada 80 kata di Alkitab yang diterjemahkan sebagai baptisan, tidak bisa dimaknai sebagai selam. Ya kenapa kita terfokus pada satu kata yang namanya baptiso itu? Ganti aja, bukan dibaptis, kita dibaptiso, baru klop. Memang baptiso itu memang selam artinya. Ya, kita mempunyai banyak bagian-bagian dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa baptisan itu seharusnya secara percik, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin lain kesempatan kita bisa bahas ini lebih mendalam ya. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan. Ada kepenuhan di gini? Apakah gereja ini ada Roh Kudusnya? Kepenuhan yang sampai geblak-geblak itu, sampai jatuh-jatuh itu. Kepenuhan itu bagi orang Israel itu bukan barang baru, karena sejak perjanjian lama pun sudah ada kepenuhan. Contohnya, 1 Samuel 19 ayat 24, di situ sudah ada kepenuhan. Yang kepenuhan siapa? Raja Saul. Waktu itu Raja Saul sedang mengejar-ngejar Daud, dan Raja Saul dibikin kepenuhan. Sehari semalam sampai telanjang. Diceritakan di situ. 1 Samuel 19 ayat 24. Namun kepenuhan yang dimaknai setelah Pentakosta tentu berbeda. Bukan seperti itu. Ini cukup menarik nih. Kepenuhan para murid dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, mungkin juga kepenuhan yang dialami oleh keluarganya Cornelius dalam Kisah Rasul 10, ya. Kepenuhan Stefanus dalam Kisah 7 ayat 55, itu adalah kepenuhan yang membuat mereka itu berani berkata-kata mengenai Injil Tuhan Yesus. Ini penting, dalam bahasa yang dapat dimengerti. Ya. Bukan seperti kepenuhan yang dialami Raja Saul, yang cenderung memalukan itu, dan agak negatif ya, karena waktu itu dia memang sengaja dibuat seperti itu supaya tidak nangkep Daud. Bukan pula kepenuhan seperti yang dialami oleh jemaat Korintus, di mana mereka itu manifestasinya itu adalah berkata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami. Sehingga harus ditafsirkan. Ya, mengenai praktek ini di Korintus, saya sudah pernah melakukan studi, dan saya bisa paham kenapa manifestasi di Korintus sama di Yerusalem agak beda. Saya nggak akan bahas di sini. Tetapi intinya adalah kepenuhan seperti apa yang kita anggap benar. Ya, apakah kepenuhan itu harus berbahasa roh yang, maaf ya, lala-bala-bala itu? Ataukah kepenuhan yang di mimbar ini, pemberitaan firman Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat di Yerusalem? Baptisan Roh Kudus. Ya, banyak ibadah pencurahan Roh Kudus. Di masa-masa pra-Pentakosta ini banyak ibadah pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa yang melakukan baptisan Roh Kudus itu? Manusia atau Tuhan Yesus? Firman Tuhan dengan jelas menyebutkan bahwa baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di situ terjadi baptisan Roh Kudus. Jadi hati-hati ya kalau ada orang yang mengambil peran Tuhan Yesus ini. Lalu kalau kita dibaptis Roh Kudus, apakah kita perlu manifestasi tertentu? Jawabannya ya. Yaitu apa? Yaitu kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil. Baik melalui perkataan dan perbuatan. Harus mengalami kualitas hidup yang berbeda. Sekalipun mungkin ada pasang surutnya. Jadi ketiga hal ini ya, saya singgung sedikit ya. Hanya untuk sebagai pancingan ya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita semua bisa ya, mudah-mudahan bisa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Ya, juga menjadi konfirmasi mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami pergumulan atau sedang mempunyai banyak pertanyaan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan jawabannya. Kita akan masuk ke hal yang lebih inti sebetulnya, yaitu tentang Pentakosta itu sendiri. Saya ingin satu pertanyaan simpel aja. Mengapa Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari raya Yahudi nama lainnya adalah hari raya 7 minggu. Mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Ya, kita tidak akan pernah tahu jawabannya, hanya Tuhan yang tahu. Namun di hari raya Yahudi tersebut, di hari raya 7 minggu atau di hari raya Pentakosta itu,
ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Saat itu menjadi momen yang sangat pas bagi Tuhan untuk membangun gerejanya. Ya, karena apa? Karena berita Injil disampaikan kepada semua bangsa dengan bahasanya masing-masing. Ya, itu di situ ada banyak bangsa berkumpul di Yerusalem. Pada saat bahasa roh terjadi, maka semua orang mendengar berita Injil dalam bahasanya masing-masing. Berita Injil memang seharusnya itu satu bahasa. Harus sebahasa. Injil itu harus sebahasa. Atau kalau boleh saya pakai istilah lain, harus nyambung. Harus relevan. Ya, Allah itu adalah Sang Creator yang kreatif creator. Ya, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyatakan kehendak dan maksudnya di dalam dunia. Ya, kalau di Yerusalem, dia memberikan karunia berbahasa lain. Di Korintus, ia memberi karunia berbahasa roh yang dekat dengan kebiasaan umat Korintus. Bahasa apa? Bahasa apa yang Tuhan ingin kita sampaikan di kota dan di tempat kita masing-masing? Bahasa apa? Jadi menjadi satu itu tidak melulu berbicara mengenai mengesahnya jemaat dalam hati karya, dalam kelembagaannya, ya, penyatuan gereja. Itu bagus. Ya. Satu tujuan, gereja yang satu tujuan, satu visi, satu gerak langkah, itu bagus. Tetapi menjadi satu itu juga berbicara mengenai nyambungnya atau relevansinya gereja terhadap dunia. Masih nyambungkah kita, masih relevankah kita kepada dunia ini? Masihkah gereja dibutuhkan oleh dunia? Bahasa apa yang mau kita sampaikan? Sehingga sesuai pembacaan kita, sehingga kita mampu menjalankan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita pikirkan ini bersama. Ya, sebagai penutup, gereja tidak perlu jadi bunglon. Gereja harus jadi apa? Bukan jadi buaya ya. Gereja harus jadi diri kita sendiri. GKI Nurdin harus jadi diri kita sendiri. Ya, dalam respons perubahan, disruption, VUCA. Ya. Namun gereja harus mendefinisikan kembali arti dan wujud relevansi seperti apa yang harus kita bawakan kepada dunia. Mungkin ada yang membatin, ini khotbahnya jauh banget ya. Nggak berbicara tentang saya banget gitu. Saya nggak ada kepentingan, nggak ada sangkut pautnya dengan hal itu ya. Saya kan cuma jemaat biasa, jemaat pasif, simpatisan. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Ya justru saat kita berbicara tentang relevansinya gereja kepada dunia, itu berbicara kepada kita sebagai subjek. Bukan sebagai objek. Bukan sebagai pelengkap penderita. Saya ingin menutup renungan ini. Masihkah ada mujizat? Jadi kebetulan saya ada komunitas Zoom ya, di mana kita sering diskusi beberapa hal di online, dan ada pertanyaan seperti ini. Sebetulnya itu masih ada mujizat nggak sih sekarang ini? Saya waktu tanya sama dia begini, memang kamu masih percaya sama mujizat? Wah, langsung ribut itu. Oh, of course, mujizat masih ada. Tentu mujizat masih ada. Tetapi mujizat seperti apa yang kita percayai? Kalau zaman dulu, orang sakit nggak ada obatnya. Orang berdoa minta mujizat Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Zaman sekarang, dunia kedokteran, teknologi kedokteran sudah berkembang. Kita berdoa minta mujizat Tuhan, ya mujizat akan diberikan Tuhan melalui kemajuan-kemajuan bidang kedokteran, melalui tantangan dokter. Zaman dulu umat Israel di padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada air. Berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan mujizatnya, mendatangkan makanan mana, membelah batu keluar air. Masa kini, Tuhan sudah kasih kemampuan berpikir. Ya, kita berdoa, minta dunia dicukupkan makannya, teknologi pangan, teknologi pengairan,
Itu padang gurun Sahara itu sekarang udah hijau Bapak Ibu sekalian. Itu mujizat. Ya. Kalau dulu kita mengharapkan mujizat Tuhan, sekarang kita masih mengharapkan mujizat Tuhan melalui kita. Ya, kita adalah pembuat-pembuat mujizat dari Tuhan. Kita adalah subjek. Kita adalah pelaku-pelaku. Kitalah yang bertanggung jawab untuk membuat dan memastikan gereja kita tetap relevan kepada dunia. Selamat menjadi relevan, selamat menyatu, jangan mendua hati. Tuhan memberkati. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk memancarkan kasih, kebaikan, dan kepedulian kita kepada sesama. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita menyiapkan hati kita angkat pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
sampai mukjizat menjadi nyata. Allah mengerti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami besar hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk GKI Nurdin dan GKI lain, juga GKI yang ada di luar negeri. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kiranya Tuhan akan memberkati gereja ini beserta seluruh stakeholdernya, para pendeta, penatua, aktivis, anggota jemaat, simpatisan, beserta seluruh badan pelayanan yang ada dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai gereja, dalam menjalankan visi dan misi masing-masing, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani, dan Injil makin diberitakan, serta jemaat semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-gereja, baik yang ada di Indonesia dan di dunia dengan berbagai denominasinya. Kiranya gereja-gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus dapat saling melengkapi dalam menjalankan panggilannya sebagai gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi gereja-gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Engkau sungguh mengerti ya Tuhan setiap tantangan yang dialami oleh gerejamu di dunia ini. Oleh sebab itu kami tidak lupa berdoa untuk setiap pemimpin, pelayan hamba-Mu yang melayani Engkau melalui gerejamu. Berilah mereka hikmat-Mu untuk bisa memimpin. Berilah mereka pertolongan yang dari Engkau untuk mereka bisa melayani umat-Mu dengan hati yang tulus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka hati yang besar untuk bisa melaksanakan pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelayanan setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, setiap hamba-hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada malam Prapantakosta ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Kristen, para orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak. Ajarlah kami para orang tua untuk dapat berperan membesarkan, mendidik anak-anak kami. Ajarlah kami para orang tua untuk menjadi bijaksana, menjadi teladan bagi anak-anak kami, dan menjadi orang tua yang menyiapkan sejak kecil anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, sehingga kelak menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Cukupkanlah orang tua akan kebutuhan hidup, biaya anak-anak, berkatilah usaha dan pekerjaan, juga kesehatan, sehingga kelak anak-anak kami dapat menjadi anak yang pintar, anak yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, terlebih kuat imannya dan mau melayani Tuhan. Juga kami berdoa untuk kesatuan keluarga Kristen agar bersatu hati dan bersatu padu untuk melaksanakan program dan terus mendoakan generasi Kristen mendatang menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan di tengah generasi milenial yang penuh dengan tantangan dan godaan. Apapun nanti tantangannya pada zamannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan dia tetap memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pergumulan yang masih saat ini berlangsung dan butuh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada kegelisahan yang sampai saat ini belum terjawab, atau mungkin juga ada kerinduan hati yang paling dalam yang sulit untuk diungkapkan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berbicaralah dan bawalah di dalam doa. Mari Ibu Bapak sekalian kita tutup dalam doa penutup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rangkaian doa yang pada malam ini boleh terlaksana. Kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan akan menjawab doa ini indah pada waktunya. Dan kami percaya juga cara-Mu yang di luar dari apa yang kami pikirkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kegiatan rangkaian doa Prapentakosta yang masih akan dilakukan beberapa hari lagi ini Tuhan. Biarlah melalui rangkaian doa ini kami boleh semakin menyadari bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Karena ada Roh Kudus yang bersama dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Besok hari Kamis tanggal 16 Mei masih ada pekan doa Prapentakosta secara onsite di gereja pukul 7 malam dengan tema membalut luka dan saling memulihkan dengan pembawa firman Penatua Christina Esti Saktiani. Umat diundang untuk kembali hadir. Dan jikalau dari Bapak Ibu ada yang punya pergumulan doa dan ingin didoakan bersama-sama, silakan menuliskan di dalam kertas dan membawa pokok doanya ke gereja. Kita akan mendoakannya bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.